Kamu baru tahu kalau dana PIP-mu cair tahun lalu, tetapi sekarang sudah 2025, apakah masih bisa dicairkan atau malah sudah hangus? Ini pertanyaan-pertanyaan yang sering banget masuk di DM maupun di kolom komentar. Maka hari ini kita akan bahas tuntas, biar tidak ada lagi hak siswa yang hilang karena telat tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue Rahman. Di video kali ini kembali saya memberikan informasi terkait adanya siswa yang telah tahu bahwasanya PIP-nya sudah cair tahun lalu dan sekarang tahun 2025 tapi belum dicairkan. Apakah masih bisa dicairkan? Kita akan bahas di video ini. Tetapi teman-teman yang baru bergabung maupun yang sudah sering bergabung di channel gue Rahman, tetapi belum sempat klik tombol subscribe, saya ingatkan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi pada saat saya update informasi terbaru mengenai program Indonesia Pintar ini. Dan jangan lupa klik tombol like, komen jika ada pertanyaan terkait pembahasan kita pada video kali ini. Jadi, seperti yang saya sampaikan, banyak sekali pertanyaan dari teman-teman, bahkan DM juga yang menyatakan bahwasanya PIP-nya cair tahun 2024, apakah masih bisa dicairkan tahun 2025? Jadi di sini saya akan sampaikan atau jelaskan buat teman-teman yang masih belum mengetahui bagaimana sih aturan dari program Indonesia Pintar ini. Jadi jangan lupa teman-teman disimak sampai selesai agar memahami terkait teman-teman yang mengalami hal yang sama maupun teman-teman yang belum mengalami tetapi karena banyaknya orang tua yang tidak melakukan pengecekan, kemudian siswa juga tidak melakukan pengecekan, pihak sekolah juga tidak menyampaikan sehingga hal-hal seperti ini bisa terjadi pada teman-teman semuanya. Poin pertama adalah dana PIP masih bisa dicairkan apabila teman-teman memiliki rekening aktif. Kemudian rekening aktif itu seperti apa? Oke, kita jelaskan di sini ya. Rekening aktif adalah buat teman-teman yang sudah melakukan aktivasi rekening. Jadi perlu diketahui, dana PIP ini bisa disalurkan kepada Bank BRI, kemudian BNI maupun BSI ketika teman-teman atau peserta didik sudah melakukan aktivasi rekening. Dan aktivasi rekening ini bermacam-macam teman-teman, biasanya dilakukan secara kolektif oleh pihak sekolah atau teman-teman langsung mendatangi bank secara mandiri. Kemudian yang kedua, dana PIP tidak bisa diambil ketika teman-teman belum melakukan aktivasi rekening. Jadi kalau rekeningnya belum diaktifasi atau diaktifkan, maka teman-teman dana yang masuk ke peserta didik walaupun dananya sudah disalurkan ke rekening peserta didik maka akan tertahan di bank kemudian akan kembali ke negara dalam waktu tertentu. Contoh aktivasi PIP nominasi tahun 2025 untuk kelas akhir batasnya 30 Mei kemarin. Ketika ada peserta didik yang telat melakukan aktivasi rekening, maka dananya akan kembali ke negara. Jadi teman-teman yang sudah aktivasi maka masih memiliki kesempatan untuk melakukan pencairan di tahun 2025 ini. Kemudian apa yang harus dilakukan teman-teman ketika baru tahu sekarang ini? Yang pertama adalah melakukan pengecekan di laman Si Pintar. Jadi silahkan kunjungi laman pip.kemendikdasmen.go.id untuk mengetahui apakah teman-teman terdaftar sebagai penerima atau tidak. Tetapi sebelumnya buat teman-teman yang baru bergabung dan belum pernah melakukan pengecekan penerima PIP, ada baiknya teman-teman melakukan pengecekan penerima PIP dengan cara mengunjungi laman pip.kemendikdasmen.go.id seperti ini. Jadi silahkan tuliskan di pencarian ini ya, pip.kemendikdasmen.go.id. Untuk lebih jelasnya saya juga sudah pernah buatkan video tutorial cara mengecek di HP, silahkan dinonton videonya bagi teman-teman yang belum nonton. Dan
Dan teman-teman yang sudah nonton siapa saja silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut. Untuk mengecek penerima PIP-nya, teman-teman hanya perlu fokus ke bagian cari penerima PIP. Silahkan ketikkan NISN, lanjut ketikkan NIK, kemudian masukkan hasil perhitungan di atas ini di kolom yang disediakan. Contoh 29 kurang 19 artinya sisa berapa? Sisa 10. Setelah teman-teman ketikkan, langsung saja klik yang di bawah ini, cek penerima PIP, maka akan keluar hasilnya apakah nominasi, pemberian, atau relaksasi. Kemudian yang kedua, kalau statusnya tersalurkan atau dana sudah masuk pada tanggal sekian, silahkan di screenshot atau dicatat. Kemudian teman-teman bisa mendatangi pihak sekolah untuk meminta surat pengantar dari sekolah, dan biasanya juga teman-teman beberapa bank itu tidak perlu surat pengantar, tapi teman-teman juga bisa sharing di kolom komentar bagaimana di daerah teman-teman, apakah pada saat akan melakukan pencairan harus ada surat pengantar atau tidak, karena beberapa daerah harus membawa surat pengantar dari pihak sekolah ke bank baru bisa dicairkan. Kemudian perlu diperhatikan berkas-berkas yang perlu disiapkan termasuk KTP orang tua atau wali untuk SD maupun SMP yang belum memiliki KTP. Kemudian untuk SMA, SMK bisa membawa KTP maupun kartu keluarga maupun kartu pelajar dari peserta didiknya. Dan yang paling penting, teman-teman wajib mempertanyakan ke pihak bank apakah rekeningnya masih aktif, kemudian apakah dananya masih ada atau tidak. Dan perlu diketahui ketika rekeningnya sudah tidak aktif, maka dananya akan otomatis kembali ke negara. Jadi nantinya akan ada keterangan dana dikembalikan ke negara, ke kas negara teman-teman. Kemudian tips untuk orang tua siswa maupun peserta didik, jangan lupa rajin-rajin melakukan pengecekan di laman Si Pintar ini, yaitu pip.kemendikdasmen.go.id. Kemudian jangan lupa disimpan baik-baik data-data atau dokumen untuk melakukan penyaluran bantuan program Indonesia Pintar ini, seperti buku rekening, kartu debit. Nah, ini sangat penting untuk melakukan pencairan bantuan PIP-nya. Kemudian teman-teman juga bisa pantau informasi dari sekolah, apakah diinformasikan bahwa siswa tersebut atau siswa ini sudah cair atau tidak. Kemudian jangan sampai pihak sekolah juga menginformasikan bahwasanya siswa ini harus aktivasi, tetapi teman-teman tidak melakukan aktivasi, maka teman-teman gagal mendapatkan program Indonesia Pintar. Jadi saya tekankan kembali teman-teman, jangan lupa rajin-rajin melakukan pengecekan apakah terdaftar atau tidak. Kemudian perlu diketahui program Indonesia Pintar ini diberikan kepada teman-teman yang miskin maupun yang rentan miskin. Jadi jangan lupa teman-teman rajin-rajin melakukan pengecekan agar hak teman-teman mendapatkan bantuan ini tidak hilang begitu saja. Jadi mulai sekarang teman-teman jangan menunggu diberitahu oleh pihak sekolah, tetapi teman-teman juga bisa aktif melakukan pengecekan informasi PIP di channel Gua Rahman maupun di laman Si Pintar itu sendiri. Itu dia informasi yang bisa saya sampaikan di video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Yang masih ada pertanyaan terkait pembahasan kita pada video kali ini, jangan lupa silahkan tulis di kolom komentar. Tapi jangan lupa subscribe dulu agar notifikasi komentar teman-teman muncul di dashboard Gua Rahman. Selain itu, teman-teman juga akan mendapatkan notifikasi ketika saya update informasi terbaru di channel ini mengenai program Indonesia Pintar maupun bantuan sosial lainnya seperti PKH, BPNT maupun bantuan sekolah lainnya. Dan sampai jumpa di video yang lainnya. Saya mengucapkan terima kasih teman-teman sudah menonton videonya sampai selesai. Dan jangan lupa saya ingatkan kembali, bantu share video ini agar semakin banyak teman-teman yang mengetahui informasinya. Sekian, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.